Jordan Belfort. Di usianya yang baru mencapai 25 tahun, broker saham ambisius ini berhasil meraup kekayaan hingga 250 juta Amerika per tahun. Untuk menghidupi gaya hidupnya yang boros, Belfort sering memanipulasi saham dan pencucian uang di Swiss. Karirnya tamat di tahun 2003 dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda 100 juta dolar Amerika Serikat. Setelah sempat menjalani hidup miskin, Belfort kemudian menata ulang hidupnya sebagai motivator. Cerita ini kemudian diangkat menjadi film The Wolf of Wall Street. Jadi harus nonton filmnya ya? Betul. Harus banget ya. The Wolf of Wall Street itu dia tuh pemirsa, ada salah satu miliarder yang jatuh miskin, yaitu karena gaya hidupnya yang begitulah. Kalau gitu itu ya, dengan gaya hidup yang tidak bisa diatur begitu, nah akhirnya jatuh Ya. miskin. Kalau ini tentang investasi bodong ya, nah akhirnya berujung dengan pengaduan ke polisi dan juga kerugian yang diterima para calon nasabah dan nasabah-nasabahnya. Balik lagi kita berbicara tentang investasi bodong, 755 juta kerugian yang dari saya dialamin oleh Mas Rizal Zia. Hanya Kalau dari yang Mas lain-lain, Kalau yang lainnya banyak karena jumlah ini kan kasusnya masif ya. Iya. Jumlah total korbannya itu sekitar waktu yang tahun lalu itu 3.131. Pernah dengar ada jumlahnya yang paling wow gitu, Mas? Ada yang 471 juta investasinya gitu kan ya. Dia mulai investasi dari segitu? Iya, 471 juta itu dia mendapatkan diamond, ya biasalah sistem MLM gitu ya. Jadi dia akan gini-gini. Ada macam-macam sih, yang saya dengar yang tertinggi itu yaitu 471, itu ada 2 orang. Ya, Mas Safir Senduk, ketika kasus seperti Mas Rizal Gibran seperti ini sudah mengetahui bahwa investasi ini bodong, sebenarnya harusnya kita melakukan apa sih? Ya, tentunya lapor ya, seperti dibilang itu tadi lapor ya. Kemudian kedua yang harus kita lihat juga adalah ada banyak sekali investasi-investasi bodong ini yang menggunakan berbagai macam skema. Salah satunya ada money game, salah satunya ada money game berkedok MLM. Jadi sebetulnya bukan MLM, tapi dia mengatakan itu MLM. Kenapa? Karena kalau di Indonesia MLM itu kan sah ya, MLM itu sah, sehingga itu bisa mengundang banyak orang untuk datang. Gitu. Jadi Pak, lihat baik-baik kalau dia bilang MLM, lihat itu betul-betul MLM atau tidak. Gitu. Oh, jadi bahwa MLM ini bisa kita klasifikasikan bahwa ini ada investasi bodong atau tidak? Iya, karena MLM-nya. MLM sendiri sah. MLM sendiri oke, benar. Dia itu bisnis yang sah. Tapi kalau tapi tidak semua pelakunya itu benar. Oke, jadi karena banyak pemirsa di rumah gitu ya, teman-teman kita yang berpikir kalau MLM apa sih, itu pasti kayaknya bohong-bohongan. Jadi multi level marketing itu benar ya? Itu sah ya? MLM sah. Sudah ada, tapi gini, kadang jelas. apa yang ditawarkan untuk MLM, contoh ada sesuatu nominal rupiah yang ditawarkan tapi dengan barang yang tidak sesuai begitu dengan harganya. Apakah ini bisa kita mengklasifikasikan bahwa ini investasi bodong? Tidak, seperti itu. Tidak. Itu belum tentu investasi bodong. Jadi kalau investasi bodong itu pada prinsipnya adalah nomor satu, kita ada hasil, kita seharusnya dapat hasil tapi nggak dibayar. Itu bisa dikatakan bodong sebetulnya. Tapi kalau misalnya hanya misalnya barang di MLM itu harganya lebih tinggi, kalau lebih tinggi itu tidak dikategorikan investasi bodong. Hanya memang pada MLM kemungkinan dia agak bandel aja bahwa harga barangnya dijual lebih tinggi, tapi dia bukan investasi bodong. Dan mungkin juga produknya itu fiktif. Sudah ada produknya. Kalau fiktif udah jelas dia bodong. Iya. Sudah ada produknya, tapi produknya itu hanya untuk memancing. Iya. Hanya sebagai waktu pada dummy saat itu saya produknya itu saya sempat lihat ada satu gudang, tapi adalah untuk memancing. Gitu. Nah, salah satu Mas Rizal dan juga Mbak Dani kan salah satu artis yang juga terkena investasi bodong begitu ya. Dan ini juga pemirsa, ternyata memang tak hanya Mas Rizal saja yang mengalami pengalaman pahit penipuan investasi, beberapa artis juga mengalaminya. Siapa saja mereka? Ini dia infonya untuk Anda. Hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan dan investasi bodong dapat terjadi pada siapa saja, tidak terkecuali para selebriti. Salah satu di antaranya adalah Cynthia Alona. Model cantik ini ditipu oleh orang yang membantunya dalam pembangunan rumah kos. Lantaran sudah menaruh kepercayaan penuh, para pelaku malah menipu Alona dengan mengajak berinvestasi. Bisnis investasi yang dijalani adalah solar dan kontraktor. Dalam investasi solar, Alona sudah menyerahkan uang 2,1 miliar rupiah. Sementara untuk investasi kontraktor, ia baru menyerahkan 750 juta rupiah dari 1,2 miliar yang diminta oleh pelaku. Hal yang tak menyenangkan juga terjadi pada Ferdy Hasan.
Presenter kondang ini harus kembali mencari uang demi mengganti total kerugian investasi bodong dari total 12 miliar rupiah. Ferdi berinvestasi di perusahaan jasa penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Namun sayang proses investasi tidak berjalan lancar. Perusahaan tempat dia membenamkan investasi melarikan diri dan pailit. Pada tahun 2012, Anissa Bahar juga mengaku menjadi korban penipuan bisnis investasi yang melibatkan rekan sesama selebriti. Pada tahun 2011, ternyata Anissa juga pernah tertipu bisnis investasi dalam bentuk emas. Awalnya Anissa diajak oleh seorang teman untuk berbisnis investasi. Namun setelah menunggu beberapa lama, keuntungan tidak kunjung diterimanya. Iya, Nah, dengan ternyata berbagai banyak juga ya, Nak? kasus, iya banyak ya Banyak, Zaya. Itu betul. mungkin yang ketahuan aja, mungkin ada juga kali beberapa yang nggak kelihatan gitu Iya. kan, yang nyoba-nyoba investasi. Nah, berbicara tentang investasi bodong, Mas Safir Sedok, Iya. sebenarnya bagaimana sih cara untuk kita mengedukasi tahu bahwa ini bodong atau tidak selain MLM tadi? Iya, iya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dijadikan panduan atau ciri-ciri. Jadi yang pertama itu adalah dia menawarkan hasil bulanan. Ini bukan berarti investasi yang menawarkan hasil bulanan itu bodong, tapi biasanya hampir semua investasi bodong menawarkan hal seperti ini. Ya, dia menawarkan hasil investasi bulanan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, biasanya hasil investasi bulanan itu angkanya cukup tinggi. Dia biasanya memakai bahasa bunga atau bagi hasil. Bunga atau bagi hasil. Biasanya angkanya cukup tinggi, bahkan itu dia bisa 5% sebulan, dahsyatnya bisa 10% sebulan, itu yang kedua. Dan biasanya kemudian yang ketiga itu adalah udah dia nawarin bulanan, hasilnya bunganya cukup tinggi, dia menawarkan cash dalam bentuk cash. Oke, Cash bulanan. jadi memang harus hati-hati. Harus hati-hati. Pemirsa juga harus hati-hati. Bisa buat nelpon ke sini, tak perlu hati-hati di 021 314 1360 untuk tanya-tanya terkait dengan investasi bodong. Begitu ya, Nak, ya? Betul sekali. Line teleponnya sudah dibuka, boleh langsung telepon ya, tanya-tanya, mau sharing, mungkin punya pengalaman, Betul. boleh dibagi sama kita di sini, kita tunggu teleponnya. Dan kalau misalnya ngomongin bisnis MLM, biasanya ditawarinnya nih ke para ibu rumah tangga. Iya. Iya nggak sih, Iya, Mas Emil? betul. Iya kan, ditawarinnya udahlah nggak apa-apa ngurusin anak aja di rumah, kita geraknya dari rumah. Iya. Kita tawarin aja teman-teman dari rumah gitu, Iya. cuma modal via WhatsApp, Iya. via Line gitu kan, Iya. itu bisa. Benar Iya. begitu Mas Safir? Iya, jadi setiap MLM biasanya punya pasar sendiri-sendiri. Oke. Punya pasar sendiri-sendiri ya. Tentunya biasanya ada produk-produk yang memang banyak ditujukan kepada para perempuan. Tapi sekali lagi saya kata MLM itu adalah bisnis yang sah. Bisnis yang sah, bisnis yang benar, ya. Tapi tidak semua pelakunya itu benar. Iya. Ya, tidak semua pelakunya itu benar dan biasanya sangat terlihat. Dan biasanya ciri-ciri kalau dia sudah besar, dia udah punya nama yang cukup baik, ya udah jelas dia biasanya dia benar. Oke, Oke. balik lagi Ya. saya ke Mas Rizal. Mas Rizal ini kan tahu bahwa ini investasi bodong. Tapi pada saat itu juga Mas Rizal sebagai karyawan, sebagai PR dan marketing, seharusnya Mas Rizal juga sudah mengetahui dong sebelumnya bahwa investasi ini bodong. Jangan dijawab dulu, Oke. kita jeda iklan dulu pemirsa. Kira-kira sebenarnya kan sudah mengetahui ketika bekerja sebagai karyawan, tapi kenapa tidak dihindarkan? Jawabannya sesaat lagi untuk Anda di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. I don't